Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, dalam ruang kelas Pak Dedi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang sistem scanning pada televisi, pada penggunaan dalam teknik televisi. Teknik scanning ini berlaku untuk TV hitam putih maupun TV warna sampai dengan teknik TV LCD. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu mata dan cara kerja daripada mata manusia, bagaimana mata dapat merespon cahaya. Dari cahaya itulah dapat dilihat objek-objek berupa gambar atau bentuk atau warna. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah kita bicarakan tentang proses dari mana cara kerja mata manusia, bagaimana peranan mata manusia ini melihat objek, kemudian objek yang dilihat oleh mata difokuskan, diarahkan, ditangkap melalui lensa. Kemudian ada peranan saraf retina yang sangat penting di sini, di mana retina inilah yang akan mencoba merespon benda, kemudian melalui saraf-saraf otak optik ya diberikan ke otak, kemudian otak akan mencoba mendefinisikan, mencitrakan, kira-kira memvisualisasikan bahwa ada bentuk kopi misalnya di gelas kopi ada di hadapan kita. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah ternyata begitu mata bisa melihat, tidak ujuk-ujuk semesta langsung bisa dilihat. Mata pun butuh proses beberapa mikrodetik untuk melihat untuk melihat objek, kemudian diterjemahkan oleh retina, kemudian retina akan mengirimkan, itu butuh waktu beberapa mikrodetik ke otak, kemudian otak akan mencoba mencitrakan bentuk apakah yang ada dilihat oleh mata tersebut ya. Nah, baru akan ada bentuk citra gambarnya ada di otak kita manusia. Nah, delay waktu inilah yang akan kita coba bicarakan, karena inilah fokus, karena adanya keterbatasan inilah justru kita dapat menikmati menonton sulap misalnya ya, dapat menonton televisi, dapat menonton film kartun misalnya ya. Nah, inilah karena adanya delay tersebut. Delay inilah yang kalau bendanya itu bisa bergerak dengan kecepatan di atas 16 kali setiap detik, nampaknya kita sudah tidak dapat lagi merespon. Inilah satu gejala atau fenomena yang disebut dengan nama persistent of vision. Udah kita diskusikan pada minggu yang lalu bahwa jika kita melihat objek berupa mobil misalnya, dia akan difokuskan oleh lensa yang ada di mata kita, kemudian retina akan menerjemahkan objek-objek benda tersebut, baik bentuk maupun warnanya, kemudian dia akan mengirimkan ke otak melalui saraf-saraf, kemudian otak akan menerjemahkan bahwa di situ di hadapan mata kita ada mobil misalnya. Jadi di sini mobil tidak langsung tergambar. Butuh waktu retina untuk mengirimkan dan menerjemahkan ke dalam otak. Maka jika bendanya ini buru-buru berubah atau bertukar berpindah, maka bisa saja di sini belum sampai baru dipikirkan, di sini sudah hilang, di sini baru akan hilang gitu. Tidak langsung begitu benda ini hilang, benda di otak kita langsung hilang, tapi otak ini akan tersimpan di otak kita beberapa saat, kemudian baru dia akan dapat melihat berikutnya. Jadi kalau ada benda berputar seperti kipas angin misalnya, itu bisa saja tidak bisa ditangkap lagi karena di otak kita itu kosong ya. Sementara kecepatannya sangat cepat. Atau kalau kita lihat ada lampu yang kita putar sedemikian rupa dengan sangat cepat, maka kita tidak lagi melihat itu berupa lampu, tapi dia berupa garis ya. Inilah fenomena. Kenapa berupa garis? Karena ketika lampu itu bergerak, memori di otak kita masih berada pada titik lampu yang sebelumnya. Jadi kalau dia berputar dengan sangat cepat, maka kita tidak bisa lagi melihat itu sebagai satu lampu yang bergerak, tapi melainkan satu garis yang bergerak. Itulah
proses yang demikian itulah yang kita sebut dengan persistent officiant. Tapi dengan adanya POV atau persistent officiant ini membuat kita dapat dengan nikmat dapat menyaksikan tayangan-tayangan berupa film bioskop misalnya, atau tayangan film kartun, atau juga di dalam teknik televisi. Daya kesan mata atau persistent officiant itu disebut dalam bahasa Indonesia adalah daya kesan mata, adalah batas kemampuan mata untuk menangkap atau melihat objek benda yang berubah, berpindah, bergerak dengan kecepatan di atas 16 kali setiap detik. Artinya batasnya cuma 16 kali gitu. Kalau dia udah lebih di atas 16 kali setiap detik, maka kita sudah tidak dapat lagi melihat perubahan benda tersebut. Itulah yang mau kita coba diskusikan pada kesempatan kali ini, yang disebut dengan proses scanning pada sistem televisi, ya. Karena sistem televisi juga menggunakan proses yang di luar daripada batas kecepatan manusia, akibatnya kita bisa dapat melihat gambar itu dengan sangat jelas. Scanning adalah satu proses penelusuran, artinya definisinya adalah cara atau metode menggambarkan objek di layar TV dengan cara menggerakkan berkas elektron ke kiri ke kanan secara garis per garis. Itulah makanya pada layar televisi sesungguhnya terdapat garis-garis lintasan elektron. Jadi gambar di TV itu dibentuk tidak seperti apa yang ada di bioskop. Kalau di bioskop gambarnya sudah jadi, tapi kalau di televisi gambar itu dibuat secara garis per garis seperti dipulas sedemikian rupa. Ya, dalam satu layar untuk TV di Indonesia itu butuh garisnya sejumlah 625 garis. Jadi garis-garis ini ada dua garis, ada yang putih, ada yang hijau. Kalau kamu lihat ya, satu disebut dengan satu scan line, satu garis itu sebetulnya terdiri dari dua garis, garis yang putih dan garis yang hijau. Jika sudah selesai garis ini selesai, maka dia akan bergerakan lagi garis itu ke atas dan demikian seterusnya sampai bawah dia akan balik ke atas. Nah, gerakan garis dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan itu disebut dengan nama trace dan retrace. Jadi, apa yang terjadi pada pesawat televisi itu adalah bukan seperti pada bioskop yang saya katakan tadi dibentuk dengan bentuk gambar yang sudah jadi. Pada televisi, baik televisi hitam putih warna maupun sistem TV LCD, dia itu menggunakan gerakan kalau LCD tidak berkas elektron, tapi dia layar LCD ya, liquidnya yang berubah-ubah posisi akibat pemberian tegangan. Kalau yang menggunakan tabung gambar, satu layar ini objek gambar itu akan ditarik garis per garis ya. Dalam satu layar ini terjumlah 625 garis untuk televisi yang menggunakan sistem PAL. PAL ini yang berlaku untuk di Indonesia dan di Eropa ya, termasuk Inggris dan Jerman. Hampir seluruh negara Asia Tenggara termasuk Australia, dia menggunakan sama sistem TV-nya, yaitu sistem 625 garis, kecuali Filipina barangkali yang masih menggunakan 525. Jadi Jepang, Amerika, Filipina itu menggunakan sistem NTSC ya, cuman 525 garis dalam satu layar TV. Nah, garis-garis ini akan ditelusuri secara satu persatu lagi membentuk gambar. Jadi di bagian layar ini terdapat satu lapisan fosfor. Di belakang ini tempat untuk menembakkan elektronnya disebut dengan nama elektron gun. Dia akan tembakan berkas elektron, begitu bekas elektron membentur layar fosfor, dia akan berpendar atau bercahaya. Nah, jadi gambar itu akan ditarik, di sini akan putih, begitu kena rambut putih, hitam, putih gitu ya. Kemudian putih, hitam, kalau kena muka gitu. Demikian seterusnya. Kiri kanan, begitu sampai bawah dia akan naik lagi ke atas, kiri kanan. Nah, teknik inilah yang disebut dengan nama scanning atau penelusuran. Satu garis itu dalam televisi hitam putih atau televisi di Indonesia, satu garis itu dihitung dari kiri ke kanan ke kiri lagi, yaitu 1 pp ya. 1 pp itu satu garis, berarti ada 2 garis.
trace dan baliknya itu namanya retrace. Satu garis untuk TV di Indonesia butuh waktu selama 64 mikrosecond, di mana 64 mikrosecond sebetulnya dalam satu garis terdiri dari dua garis, yaitu namanya trace dan retrace, di mana waktu retrace itu 12 mikrosecond dan waktu trace adalah 52 mikrosecond. 52 mikrosecond inilah yang kita lihat, karena yang 12 mikrosecond waktu garis itu kembali untuk melanjutkan garis kedua, itu dia di blanking. Jadi 12 mikrosecond ini retrace ini tidak dapat terlihat. Apa trace dan retrace itu gitu ya. Jadi dalam satu layar gambar TV itu terdiri dari 625 garis lintasan. Sementara satu garis terdiri dari trace dan retrace. Yang kita tonton adalah yang trace. Apa trace itu? Adalah gerakan dari kanan ke kiri selama 52 mikro, itu berisi gambar. Selama trace ini layar dinyalakan. Tapi ketika garis itu berbalik untuk melanjutkan ke garis yang kedua, selanjutnya gerakan ini akan di blanking, akan ditutup atau dimatikan. Kita tidak menyaksikan garis ini. Yang mematikan adalah satu sinyal yang disebut dengan sinyal blanking. Hal ini terjadi selama 12 mikrosecond. Jadi kalau kita perhatikan lebih detail lagi di sini, dalam satu garis terdiri dari trace dan retrace. Retrace horizontal itu butuh waktu 12 mikrosecond, tadi yang hijau ini di blanking. Yang horizontal trace itu berlangsung selama 52 mikrosecond. Jadi gerakan garis horizontal itu butuh waktu sebanyak 52 tambah 12, yaitu sebesar 64 mikrosecond. Ketika TV ini menyelesaikan satu siklus penarikan garis dari kiri kanan sebanyak 625 garis, dia perlu untuk kembali ke garis awal, ke atas. Gerakan ini disebut dengan vertical retrace. Vertical retrace membutuhkan waktu hampir 20H atau 20 kali garis horizontal. Jadi hal ini dibutuhkan waktu sekitar 1280 mikrosecond untuk blanking vertikal. Jadi untuk dapat menghasilkan gambar tadi dibutuhkan frekuensi gerakan kiri ke kanan dan ke atas ke bawah. Frekuensi ke kiri ke kanan disebut dengan frekuensi horizontal pada pesawat TV. Frekuensi gerakan dari bawah ke atas berkas elektron tadi disebut dengan frekuensi vertikal. Maka dalam sistem televisi di Indonesia berlaku frekuensi vertikal besarnya adalah sebesar 50 Hz. Dari mana dihasilkan 50 Hz ini adalah dari 25 ini adalah 1 detik menghasilkan 25 gambar, dilakukan selama 2 kali. Nanti akan kita coba jelaskan di bawah bahwa garis yang 625 gambar itu tidak dilaksanakan secara sekalian, tapi melainkan dia secara bersisipan, ya, tidak langsung terus menerus. Artinya satu gambar ini diselesaikan dalam 2 kali proses gitu. Yang pertama yang renggang dulu 312,5, dia naik ke atas baru dia 312,5 lagi. Teknik itu disebut dengan nama scanning bersisipan. Jadi di sini dia butuh 2 kali proses. Frekuensi vertikalnya sebesar 50 Hz. Berapakah frekuensi horizontal televisi di Indonesia? Besarnya adalah sebesar 15.625 Hz. Dari manakah 15.625 Hz ini? Dari jumlah garis dalam satu layar TV itu adalah 625 garis. Kemudian dia harus dapat menghasilkan 25 gambar dalam 1 detik. Maka frekuensi horizontal yang dibutuhkan adalah 625 kali 25 Hz, besarnya adalah 15.625 Hz atau 15 kilo 625 Hz. Kemudian dari mana tadi kecepatan satu garis ini sebesar 64 mikrosecond? 64 mikrosecond itu dihasilkan dari frekuensi horizontal sebesar 15.625, dicari T-nya, periodenya. Periodenya adalah 1 per F, berarti 1 per 15.625 itu didapatkan kecepatan sebesar 64 mikrosecond. Jadi
Proses penarikan gambar tadi yang 625 garis itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan secara setengah-setengah. Teknik scanning yang setengah-setengah itu disebut dengan nama interlace scanning atau scanning bersisipan atau penelusuran bersisipan. Penelusuran bersisipan ini adalah cara menghasilkan satu frame gambar di layar TV dengan cara membagi dua proses, yaitu yang 625 tidak dilaksanakan secara sekaligus, melainkan separuh-separuh, yaitu 325,5 untuk fill ganjil, kemudian 302,5 untuk fill genap. Kenapa demikian? Karena ini untuk mencegah flicker. Gitu. Jadi kalau dia langsung dikerjakan satu gambar itu sebanyak 625 garis, bisa terjadi gejala flicker. Flicker itu adalah gejala gambar berkedip, kita tidak inginkan. Gambar berkedip yang terjadi pada layar akibat kecepatan berkurang di atas batas POV, yaitu 25 gambar setiap detik, atau kelamaan, terlalu lama menggambar satu gambar 625 garis ini, ketika jadi mata itu sudah mulai menangkap memorinya, akibatnya gambarnya seperti berkedip. Untuk mengakali proses scanning yang berurutan tadi, maka dilakukan dengan scanning yang bersisipan, yaitu dengan cara separuh-separuh. Kalau kita melihat gambar seperti ini, jadi proses gambar yang besarnya 625 garis ini dilakukan separuh-separuh, yaitu 312,5 di field yang pertama, kemudian 312,5 di field yang kedua. Caranya gimana? Dari sudut pojok atas pertama, garis itu akan ditarik ganjil-ganjil, jadi dia tidak langsung dari garis ke satu ke garis kedua, jadi 1, 3 gitu ya. Jadi 1, 3, 5, 7 terus sampai dia 292, kan garisnya 312 ya. Jadi begitu dia separuh di tengah, dia akan balik ke atas, 1, 2, 3 dia ke atas. Nah ini ya yang disebut dengan blanking vertikal. Setelah sampai di tengah di atas, baru dia akan lanjutkan garis yang separuhnya tadi, separuh terus sampai akhirnya di pojok yang 312,5 di field yang kedua. Sehingga dengan teknik melakukan scanning dengan cara separuh-separuh yang disebut dengan nama interlace scanning ini, tampilan TV menjadi bagus ya. Tampilan TV terbebas daripada gejala flicker atau kedip-kedip tadi. Dengan demikian, untuk dapat menghasilkan satu gambar yang utuh dalam sistem televisi, dilakukan proses scanning yang separuh-separuh yang disebut dengan interlace scanning. Jadi pertama dikerjakan dulu yang fill ganjil, kemudian di fill yang genap, maka mata kita melihatnya seperti gambar yang utuh. Demikian halnya pula kalau kita mau bikin bentuk misalnya tulisan TV di layar TV, ini layar ini dibagi menjadi lintasan-lintasan gitu. Jumlah garisnya tuh tadi saya katakan ada 625. Kita bisa melihat di sini, untuk menghasilkan gambar ini tidak bisa langsung, tapi dia akan dilakukan proses scanning. Jadi putih dulu, sampai sini dia akan putih, hitam, hitam sebentar, putih lagi. Balik lagi dia akan putih, hitam sebentar, putih agak lama, hitam sebentar, putih. Nah, sampai di sini dia sebentar, putih, hitam sebentar, putih agak lama, hitam sebentar, putih sebentar. Nah, ini adalah bentuk terjadi yang tegangan yang ada di video selama proses scanning, ya. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana cara bentuk gelombang daripada sinyal videonya, ya? Kalau seperti ini cukup kompleks. Kalau kita coba lihat gambar misalnya seperti ini. Kita ingin menampilkan gambar balok berwarna hitam seperti ini, maka TV di Indonesia di kita ini menganut sistem negatif video signal. Artinya tegangan makin tinggi akan mengakibatkan tegangan makin gelap gitu. Tegangan rendah akan mengakibatkan tegangan di layar makin putih ya. Jadi kalau kita pengen membuat di TV sedang menampilkan layar putih, hitam, putih begini, ini terjadi variasi garis-garis itu kan ditarik secara retrace ya. Yang 52 mikrosecond yang retrace isinya adalah sinyal atau tegangan yang low, high, low. Garis kedua low, high, low. Garis ketiga low, high, low, low, high, low, low. Jadi
dalam satu layar gambar seperti ini hanya satu variasi sinyalnya, yaitu dia low, high, low. Sisanya ini yang kita lihat ya, dari sini ke sini, ini adalah trace 52 mikrosecond, isinya adalah low, high, dan low. Sementara untuk kembali ke garis yang berikutnya, dia ada blanking selama 12 mikrosecond. Jadi satu garis 64 mikrosecond ini terjadi bentuk gelombangnya adalah low, high, low, dan high, karena di sini blanking ya untuk garis ke yang berikutnya. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan bentuk objek gambar kebalikannya? Kalau ini adalah putih hitam putih, kalau ini dia hitam putih hitam. Sama ya, jadi dia terjadi 625 garis atau 325 garis dalam sistem bersipan. Bentuk gelombangnya adalah selalu high, low, dan high aja, hanya terdapat satu variasi bentuk gelombang saja. Baik garis pertama, garis kedua, garis ketiga, sampai garis yang terakhir, itu besarnya adalah low, high, high, low, high. Balik dia ya, blanking, balik, blanking, kemudian dia tarik lagi garis trace-nya adalah high, low, high, balik, trace. Trace-nya adalah high, low, high, balik, high, low, high, dan begitu seterusnya. Jadi cuma terjadi satu gelombang untuk gambar yang hitam, putih, dan hitam. Bagaimana kalau kita ingin menggambarkan kotak hitam di tengah layar? Maka sinyal videonya adalah terjadi kalau gambar seperti ini terjadi 3 variasi, yaitu kalau dia 625 mungkin 200 garis pertama di sini dia akan low terus, low, 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 balik, low, balik, low, balik, low, balik. Nah sampai garis yang ke 201 misalnya, di sini dia akan ada variasi yang kedua, yaitu dia akan low, high, low. Ya, berikutnya juga low, high, low, low, high, low, low, high, low. Sampai di sini di bagian 200 garis yang terakhir dia akan kasihnya adalah low, 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 low terus. Maka di sini akan terjadi 3 variasi bentuk gelombang manakala kita akan membuat objek gambar berbentuk kotak. Ya. Apa yang terjadi kalau kita pengen bikin dia seperti ini? Berapa variasi kira-kira? Ada 8 bar dari putih ke gelap, brightness ya. Putih, abu-abu, gelap, sampai dia ada 7. Nah, kalau ini dia nggak pakai kotak, tapi dia dari putih menuju ke gelap. Berapa variasi? Ya, ini satu variasi. Variasinya adalah dari low, naik dikit, ya makin gelap, naik dikit, dia bertangga-tangga dia. Hanya satu gelombang saja, sebanyak 625 garis. Jadi terdapat di sini satu variasi saja. Kalau ini berapa variasi? Sama. Ini juga satu variasi saja, yaitu dari low ke high. Ya, gambar gelombangnya. Jadi kalau ini kan low, high, low. Kalau yang tadi dari putih hitam dia lurus dari sini dia nanjak. Tapi kalau dia bar-bar kotak-kotak seperti ini, maka bentuk gelombangnya adalah dia akan jadi low, high, ke atas. Tapi dia bertangga-tangga sampai dia gelap. Kalau ini dia kalau yang begini ini cuman garisnya lurus ya. Ini satu variasi, ini satu variasi. Ini berapa variasi? Kamu perhatikan ini berapa variasi dari 600, misalnya di sini 200 garis, ini 200 garis, ini 200 garis. 215 misalnya. Kan 625 ya, berarti dia 225 garis yang terakhir misalnya. Ya, ini terdapat 5 variasi. Ya, yang pertama adalah low dari sini. 200 garis pertama dia low. Ya, kemudian 256 garisnya adalah low, high, low. Variasi kedua. Variasi ketiga adalah low, high sebentar sekali, kemudian dia low lama lagi, high sebentar sekali, kemudian dia akan low lagi. Itu adalah variasi yang ketiga. Variasi keempat adalah dia low, high, low. Itu variasi keempat. Variasi kelima adalah kembali 225 garis yang terakhir, dia akan isinya adalah
low, 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 low terus. Jadi untuk menghasilkan kotak yang hitam seperti ini dibutuhkan 3 variasi bentuk gelombang untuk trace-nya. Tapi kalau untuk yang kotaknya kopong seperti ini, dia membutuhkan justru 5 kali proses pembentukan daripada sinyal trace yang 52 mikrosecond tadi. Nah, kalau yang A ini bagaimana? Ini A yang paling kompleks sepertinya dari antara semua gambar. Ya, kenapa? Kita lihat. Yang pertama, di sini misalnya gambar ini 100 garis pertama dia dibikin low semua. Low semua. Sampai di sini garisnya akan menjadi low, high, panjang, low sebentar. Jadi dia low, high, low, low, high, low. Ya. Nah, sampai di sini dia garisnya berubah lagi. Variasi pertama low, variasi kedua adalah low, high, low, variasi ketiga adalah low, high, low, high, low terus. Ya, di sini nih garis tengahnya ini. Kemudian di garis ini akan terjadi variasi sama seperti yang di atas dan nomor 2. Ini variasi berarti 1 2 3 4. Variasi keempat adalah low, high, low, low, high, low. Variasi kelima adalah low, high sebentar, low, high sebentar, dia low. Variasi keenam yang terakhir adalah kembali dia akan menjadi low. Jadi gambar bentuk ini akan diselesaikan sebanyak 6 kali proses perubahan daripada sinyal trace yang 52 mikrosecond tadi. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Ya, kalau cuman garis ini berarti cuman ada 3 variasi. Yang pertama adalah low, high sebentar, kemudian dia akan low, hampir separuh garis, separuh layar, berarti di sekitar 300-an garis seperti itu. Kemudian ada garis yang isinya high semua. Ya, ini di sini tidak ada low, dia high semua. Kemudian dia kembali di sini menjadi low, high sebentar, dan low sama seperti yang atas. Ini berarti terjadi 3 buah variasi. Kalau ini berapa variasi? Kita lihat. Pasti di sini akan ada high terus. High, 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 sampai sini dia high, low, high, variasi kedua. High, low sebentar, high, panjang. Nah, variasi ketiga adalah high sebentar, low agak panjang, high sebentar. High sebentar, low agak panjang, high sebentar. Nah, variasi 1, 2, 3, keempat akan sama dengan variasi yang ketiga, yaitu di sini high, low sebentar, high, high, low sebentar, high. Dan yang terakhir adalah akan dibuat menjadi high terus. Berarti ini akan terjadi 1, 2, 3, 4, 5 variasi. Dengan demikian, bentuk yang seperti ini akan menghasilkan satu variasi tadi dari low ke high, bentuknya tangga-tangga. Ini akan menghasilkan juga satu variasi yang garis lurus dari low ke high. Ini 5 variasi, jadi low, low, high, low. Kemudian ada yang ketiga, low, high sebentar, low lagi, high sebentar, low. Itu variasi yang ketiga. Variasi keempat adalah low, high, low. Variasi kelima adalah yang low semuanya. Ini yang paling banyak, tadi ada 6, dia low semuanya. Yang kedua adalah low, high sepat tengah, kemudian dia low lagi panjang. Kemudian yang ketiga adalah low, high sebentar, high sebentar, low, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah low, high, low, itu yang keempat. Yang kelima adalah low, high, low, high, low. Yang keenam adalah low, seterusnya. Yang ini akan menghasilkan 3 variasi. Yang pertama adalah yang paling atas, yaitu low, high saat sebentar, dia low lagi, low, high sebentar, dia high lagi. Yang kedua adalah high seterusnya, dari awal sampai akhir. Yang ketiga kembali ke posisi awal, yaitu low, high sebentar, dan low. Yang ini adalah 5 variasi, yaitu pertama adalah high terus, berarti high terus. Yang kedua high, low sebentar, high terus. Yang ketiga adalah high, low, kemudian high sebentar. Yang keempat kembali ke posisi yang ketiga, yaitu high, low, high. Yang kelima adalah high terus, karena dibikin gelap. Itu adalah variasi bentuk gelombang. Kemudian sistem televisi tadi yang ada di Indonesia itu menganut satu sistem PAL yang disebut PAL, itu yang dianut oleh Inggris.
Jerman, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, saya katakan tadi, termasuk Australia, itu menggunakan sistem garisnya adalah 600, garis scanningnya adalah 625 dengan jumlah gambar setiap detiknya adalah 25 gambar. Sementara sistem yang kedua yang paling banyak juga dipakai adalah sistem NTSC. NTSC ini National Television Standard ya. Ini digunakan di Amerika, Jepang, ya, termasuk di Filipina, satu-satunya Asia Tenggara yang pakai sistem ini, yaitu jumlah garisnya dalam satu layar cuman 525 garis dengan jumlah gambar setiap detiknya adalah 30. Sistem yang ketiga adalah SECAM, ya, sequentially apa gitu singkatannya, nanti kita akan coba. Ini adalah sistem Prancis. Tidak banyak negara yang pakai ini, ya, hanya di Prancis dan beberapa negara jajahan Prancis ada di Afrika, ya. Itu masih menggunakan 625 sama dengan kita, cuma sistemnya dia berbeda pada prosesan gambarnya. Jadi kalau kita coba lihat sinyal video itu yang disebut dengan composite video signal, isinya adalah berupa sinyal, ini berubah-ubah tergantung daripada gambar yang dihasilkan di layar, yang ingin ditampilkan di layar, di mana makin besar makin gelap, makin kecil dia akan makin terang, ya. Itu terjadi selama 52 mikrosecond selama garis trace saja. Tapi selama retrace itu akan dimatikan. Jadi ini kalau kita, ini bukan 63 yaitu 64 mikrosecond. Dari sini blanking dulu, kemudian dia ada garis trace tadi, dia blanking. Jadi blanking ini total sebanyak 12 mikrosecond. Selama proses blanking itu juga TV mengirimkan satu sinyal yang di atas blanking. Jadi blanking aja udah nggak terlihat ya. Level blanking 50% itu dia lebih tinggi lagi dari blanking yang namanya sinyal sinkron. Jadi pemancar TV juga mengirimkan sinyal sinkronisasi. Ini adalah untuk menyamakan proses scanning. Apa yang terjadi di pemancar harus sama dengan apa yang terjadi di penerima. Kalau nggak sama, maka gambarnya akan lari-lari, ya. Jadi inilah rahasianya kenapa kok TV kita dengan TV tetangga, dengan TV semua orang itu TV-nya bareng, nggak ada yang saling mendahului. Padahal incinya beda-beda, mereknya beda-beda, harganya beda-beda. Kenapa dia selalu sama? Kalau RCTI bareng gitu, nggak ada yang duluan. Beberapa detik aja, satu ditonjok, satu udah jatuh gitu, nggak pernah ada, selalu bareng. Karena adanya sinyal sinkronisasi tadi. Jadi TV itu mengirimkan sinyal, pemancar TV itu mengirimkan sinyal sinkronisasi supaya TV itu bareng semuanya, tidak saling uber-uberan. Bukan mentang-mentang TV-nya mahal, mentang-mentang TV-nya gede, dia bisa lebih cepat dari TV yang lain. Tidak pernah terjadi karena adanya sinyal sinkron. Berarti di dalam satu sinyal video, sinyal yang disebut kalau di TV warna istilahnya nanti adalah sinyal luminan, itu terdiri dari 3 sinyal. Sinyal gambar itu adalah terdiri dari 3 sinyal. Yang pertama sinyal gambar tadi yang selama 52 mikrosecond, kemudian ada sinyal blanking tadi yang selama 12 mikrosecond. Selama ada gambar itu adalah trace yang selama 12 mikrosecond adalah retrace. Berbarengan itu pula akan ada satu sinyal yang namanya pulsa sinkronisasi. Gabungan sinyal ini disebut dengan CVS atau Composite Video Signal. Jadi composite video signal itu isinya ada 3. Yang pertama sinyal gambar, yang kedua sinyal blanking, yang ketiga sinyal sinkronisasi. Ini adalah 52 mikrosecond scan line yang kita tonton, visible interval yang kita bisa lihat, ya, selama 52 mikrosecond. Kemudian sinyal ini diapit oleh 2 buah sinyal blanking pulse. Blanking pulse ini adalah untuk mematikan layar. Karena apa? Karena itu dibutuhkan buat retrace, buat garis itu akan melanjutkan ke garis yang selanjutnya, ya. Itu disebut dengan nama blanking. Kemudian berbarengan dengan blanking juga akan ada satu pulsa yang disebut dengan pulsa sinkronisasi. Gabungan antara gambar atau luminance, blanking, dan sinkron itu disebut dengan nama composite video signal. Gitu ya. Ini bentuknya sinyal video tuh. Belum sinyal suara ya. Dalam pemancar TV, gambar ini dikirim dengan sistem modulasi AM. Ini AM. Jadi kalau AM dia terdapat 2 sisi ya, atas dan bawah.
Ini adalah frekuensi carrier-nya atau frekuensi pembawanya. Kembali ke persoalan tadi pulsa sinkron di sini, sinkron. Sinkron inilah untuk sinkronisasi horizontal karena kita ketahui tadi ini adalah baru pekerjaan horizontal. Ya, yang kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Sedangkan setelah garis selesai 320 itu terdapat ada proses di mana garis itu akan kembali ke atas yang disebut dengan nama vertical blanking ya. Jadi sinkronisasi dalam TV itu bukan hanya sekedar sinkronisasi yang horizontal saja, tapi juga ada sinkronisasi vertikal, yaitu di mana garis yang dibutuhkan selama 20H tadi. Jadi kalau untuk garis dari bawah ke atas itu dibutuhkan waktu hampir 20H, yaitu 1280 mikrosecond. Setelah selesai dia mau kembali lagi ke awal, ke gambar yang kedua, butuh waktu selama 12 mikrosecond. Itu bentuknya adalah seperti ini ya, ini disebut dengan nama vertical blanking. Kalau ini komposit dengan horizontal blanking. Jadi vertical blanking butuh waktu, ini bukan 21, ini sistem CCIR ya, sistem NTSC. Kalau di kita ini 20H. 20H itu kosong, blank, nggak ada videonya. Jadi ini kan sinyal komposit ya. Jadi ini blanking, ada sinkronisasi horizontal, ada gambar, sinyal gambar yang retrace yang 52 mikrosecond. Itu akan berlangsung selama 312,5, habis itu layar akan blank. Blank ini lama, waktunya 20H. Ya tadi 1280 ya, karena itu di sini selama ini terjadilah proses yang namanya blanking vertikal. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan teori tentang scanning dan sinyal pembentukan sinyal gambar yang dasar-dasar pada pesawat televisi. Demikian penyajian saya tentang teknik scanning pada layar televisi. Saya sudahi dulu pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.